Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasadayana kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, mustami mustamiat. Alhamdulillah bersana al-mukarram nubaris isi dina ieu saah paranta setembay nampak dihadirin kituna kasadayana mustamin mustamiat supados dipersiapkan heula dikawin hatena pikiranana jiwa ragana supados aya dina katengtreman aya dina kenyamanan. Sok istilah kapali kaler isi kapali kaler tah bisi pagalok siga bala-bala sok bereskeun heula amankeun heula ieu teh pengajian Islam. Kak, ya ibu-ibu sudah. Takbir! 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 Allahu Akbar! Waktos tempat sagra hormatan disakeun ka Al-Mukarram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala al-muhajirin wal-mujahidin 'ala al-qa'idin darajah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم وبارك ومجد وعظم وشرف وكرم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا وشفيعنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita semua meluruskan qalbu, menjernihkan hati dengan memperkuat niatan hadirnya kita di tempat ini hanya semata-mata mengharapkan ridha Allah. Bahwasannya tiadalah hadir kita semuanya di tempat ini melainkan untuk melaksanakan titahnya ilahi yang suci, untuk menjemput rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kaya, dengan melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai mukmin dan mukminah, muslim dan muslimah, selain daripada kewajiban untuk talabul ilmi, yakni untuk mengagungkan syiar Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka mewujudkan dan membuktikan ketakwaan yang masih bersemayam di dalam jiwa. Nah, oleh karena itu apresiasi yang tinggi, ucapan terima kasih yang banyak disertai dengan doa jazakumullah sanal jaza. Jazakumullah khairan katsira wa 'adzamallahu ujurakum wa baraka fikum wa syakarallahu sa'yakum. Dari ketulusan kalbu, kejernihan hati, penuh kecintaan dan kebanggaan saya sampaikan kepada segenap keluarga besar Pondok Pesantren Miftahul Hidayah yang telah menjadi inisiator dan fasilitator terselenggara acaranya yang teramat sangat mulia ini. Kita doakan dengan berkah fadilah acara yang teramat sangat penuh dengan berkah ini, Miftahul Hidayah tambah-tambah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berikan ma'hadan thayyiban mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Berikan ma'hadan mubarakan ma'muran fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Guru santriwan santriwatinya dijadikan generasi minal muslimin wal muslimat. Amin. Mu'minin wal mu'minat. Amin. المجاهدين والمجاهدات آمين المباركين والمباركات آمين آمين يا رب العالمين. Dan teristimewanya kita doakan semoga pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Hidayah
dan segenap para alim ulama, para ajengan, para kiai, para dai, para mubalik, para muallim, para mujahid, dimanapun mereka berada, diberikan kekuatan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, diberkahi di dalam seluruh sepak terjang perjuangan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tarbiyah serta jihad fi sabilillahnya, dan semoga kita semuanya dapat mengikuti mereka semuanya di dalam rangka berjuang menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita, hingga penghujung hidup kita. Tidak mati satupun kita di antara kita semuanya, kecuali mati dalam keadaan syahid dan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya salam penghormatan ini saya sampaikan kepada segenap kaum ibu, kaum bapak, para pemuda, para pemudi, hadirul hadirat, jamaah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Saya doakan semoga semua yang hadir di tempat ini, setiap ayunan tangan, langkah kaki, helaan nafas, denyut nadi detak jantungnya dari awal pergi sampai kembali dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi asbab yang qawiyah, menjadi asbab yang mustajabah, sehingga tidak ada yang kembali pulang satupun kita dari tempat ini kecuali dosa perdosaannya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh hajat hidup dunia akhiratnya dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya bertanya semua jamaah, siap kita lanjutkan? Siap kita lanjutkan? Siap ngaji? Takbir, Allahu Akbar. Baik saudara, acara kita pada malam hari ini adalah tentang bagaimana memperingati keagungan bulan suci Muharram. Betul? Berbicara tentang bulan suci Muharram adalah tidak terlepas daripada berbicara tentang pentingnya momentum hijrah. Berbicara tentang hijrah adalah berbicara tentang duka lara, suka lara, tentang bagaimana yaitu resiko daripada perjuangan menegakkan agama ibadallah. Dalam arti kata, berbicara tentang tahun baru Islam berarti berbicara tentang keagungan bulan suci Muharram. Berbicara tentang keagungan bulan suci Muharram berbicara tentang bagaimana tindak tanduk dan jatuh bangunnya perjuangan Nabi kita tercinta, dari mulai mendapatkan risalah kenabiannya hingga sampai menyampaikan dakwahnya secara sirran dan jahran, hingga sampai hijrahnya, sampai mengangkat senjatanya, sampai kepala dijadikan kaki, kaki dijadikan kepalanya, sampai tidak sedikit di antara para sahabatnya yang copot kepalanya, copot tangannya, lepas nyawanya dari badan saudara, tetapi mereka tetap terus maju untuk menegakkan agama di Allah. Saya ingin ingatkan kepada diri pribadi dan kepada seluruh segenap umat Islam dimanapun mereka berada, bahwasanya salah satu inti daripada memperingati tahun baru Islam adalah ingat dengan seksama di antara kewajiban sholat yang harus kita dirikan, di antara kewajiban zakat yang harus kita tunaikan, di antara kewajiban saum Ramadan yang harus kita laksanakan, di antara kewajiban haji dan umrah yang harus kita tunaikan, ada satu kewajiban yang kita semua tidak boleh untuk melalaikannya. Ada satu kewajiban yang tidak boleh untuk kita lupakan saudara. Ada satu kewajiban yang haram untuk kita tinggalkan sebagai konsekuensi di mana kita berjanji tidak ada Tuhan selain Allah. Sebagai konsekuensi daripada syahadat yang kita ucapkan adalah apa itu kewajiban yang namanya bela agama, kepala dari kaki, kaki jadikan kepala saudara. Bela agama walaupun nyawa dan darah yang orang Garut siap bela agama, siap tegakkan syariat, yakin Allahu Akbar, alhamdulillah. Aku muslim nggak mau bela agama. Ya Allah, bak
Bahkan gak berhenti di situ Pak Bu sekalian. Allah Subhanahu wa taala nantang di dalam ayatnya bahwa surga yang kita rindukan tidak cukup bisa ditebus dengan salat yang kita dirikan ibadah Allah. Surga yang Allah janjikan tidak cukup bisa ditebus dengan bangun malamnya kita untuk bertahajud. Surga yang dijanjikan oleh Allah tidak cukup saudara dengan ibadah haji dan umrah yang kita dirikan. Di mana Allah memperingatkan, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Shadaqallahul azim. Am hasibtum, apakah kalian akan menyangka antadkhulul jannah, akan masuk ke dalam surga begitu saja hanya dengan salatmu, hanya dengan zakatmu, hanya dengan saummu, hanya dengan hajimu, hanya dengan ngajimu? Saudara, tidak saudara. Walamma ya'tikum, sementara belum datang kepada kalian, sementara belum menimpa kepada kalian mathalul ladzina khalu min qablikum, permasalahan, cobaan-cobaan, ujian-ujian, rintangan-rintangan seperti yang telah menimpa orang-orang sebelum kalian daripada aslafun sholihun, sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'in yang siang malam mereka jatuh bangun tidak berhenti sumbangkan pikiran, tenaga dan nyawa untuk agama. Saudara, Allahu Akbar. Nggak bisa saudara. Bagaimana yang mereka alami? Masathumul dharra, mereka ditimpa saudara duka lara, mereka ditimpa mara bahaya, diusir, diancam, ditikam, diteror, diintimidasi saudara, sampai-sampainya dahsyatnya cobaan ujian yang mendera mereka, sampai-sampainya saudara saking dahsyatnya tantangan perjuangan menegakkan agama di antara mereka, sampai-sampai hatta yaqul rasul, sampai-sampai Nabi bersabda walladzina amanu ma'ahu, dan juga orang-orang beriman mereka berkata mata nasrullah, kapan pertolongan Allah akan datang? Tapi saudara, Allah jawab dengan tegas, manakala kalian istiqomah tidak berhenti untuk berjuang menegakkan agama Allah, ingatlah inna nasrullah, sesungguhnya perjuangan Allah, sesungguhnya pertolongan Allah itu adalah qarib, teramat, sangat dekat. Alhamdulillah. Kira-kira jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Masya Allah. Jadi ada kewajiban yang nggak boleh kita lalaikan, ada kewajiban yang tidak boleh kita tinggalkan selain daripada kewajiban-kewajiban rukun agama yang lain, yaitu tegakkan agama, bela agama, berjuang untuk agama. Saudara, curahkan apa yang kita punya untuk agama. Kau punya nyawa, sumbangkan nyawamu untuk agama. Kau punya harta, sumbangkan hartamu untuk agama. Kau punya istri, kau punya keluarga, saudara, bikin keluarga untuk tegakkan agama di atas muka bumi ini, saudara. Kira-kira jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Kau punya pangkat dan jabatan, pakai dong pangkat jabatanmu untuk tegakkan agama. Betul? Jangan kau cari kedudukan presiden ketika kau sudah jadi presiden, malah kau hinakan agama, saudara. Jangan kau jadi tentara, kau jadi polisi, tentara ketika sudah jadi polisi, sudah jadi tentara, justru malah menghinakan ulama dan menghinakan agama, saudara. Biadab. Allah, kira-kira jelas apa jelas? Saya bertanya, orang jadi presiden, orang punya pangkat, orang punya jabatan, tapi bukan untuk agama. Saya bertanya, hina apa mulia? Jauh gambar, hina apa mulia? Berkabal anak, berkabal anak. Kita punya harta banyak, tapi kita tidak pakai untuk menegakkan agama, saudara. Hartanya berkah apa tidak? Berkah apa tidak? Enggak, saudara. Iya, kayak kan kalau kita berjuang berat. Iya, siapa bilang berjuang nggak berat? Siapa yang saudara berjuang itu berat? Tapi Nabi berjanji, inna azmal jaza ma'adzul bala. Sesungguhnya besarnya pahala, agungnya kedudukan, tingginya derajat, karena Allah harus ditebus
dengan agung dan beratnya cobaan dan rintihan dan ujian, saudara. Jangan diharap kau punya derajat yang tinggi di mata Allah kalau kau tidak berani untuk melewati tantangan cobian yang berat. Jangan harap kau punya pahala yang agung, kedudukan yang tinggi, derajat yang hebat di mata Allah kalau kau tidak mau melewati kerikil-kerikil tajam di dalam perjuangan, saudara. Derajat akan Allah tarungkan, pahala akan Allah limpahkan, kemuliaan akan Allah limpah curahkan kepada kita manakala diri kita siap bersimpah darah untuk membela Allah dan Rasulnya dan tegak agama, saudara. Allahu Akbar. Kira-kira jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Memulia molor mulu. Udah gitu mau tinggi derajat di mata Allah, giliran jangankan pergi perang demo aja takut. Ada yang begitu, ada nggak gitu? Ada yang begitu, ada nggak? Udah begitu nyaci lagi emang demo, dibilang kurang kerjaan lah, dibilang pasukan nasi bungkus lah. Astagfirullahalazim, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sekali lagi orang Garut siap semuanya terus berjuang, siap semuanya tegakkan agama. Garut itu kota jawara, Garut itu adalah kota ulama, Garut itu kota santri, saudara. Jangan kau ngaku orang Garut kalau kalian tidak berani untuk tegakkan agama. Betul. Tong boro jelema do mana ge domba adu di Garut. Garut. Betul. Garut dilawan. Dia orang Garut lebay ya. Banci. Insyaallah, gara-gara jelas apa jelas? Paham. Jadi ente peringatin tahun baru Islam, peringatin Muharram, berarti memperingati hebatnya perjuangan Islam. Kira-kira jelas apa jelas? Paham. Jadi balik dari tempat tabligh akbar ini tetap terus semangat. Setuju? Setuju. Maulaya sholli wa sallim. Mana suaranya? Suaranya banyak semuanya. Maulaya saatnya kita bertandang. Genderang perang telah datang, ayo sambut dengan jadi kalau datang cobaan bukan malah murungkut, sambut dengan riang, saudara. Betul. Semakin bercegah mau cobaan, semakin hebat lawan. Harusnya bagi mujahidin semakin semangat untuk menghadapi dengan riang. Betul. Kenapa? Karena hebatnya musuh, banyaknya musuh, kilatan pedang musuh bagi mujahidin adalah bagaikan kemari lentik bidadari yang siap menjemput di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, saudara. Betul. Wahai para pejuang, genderang perang telah datang, ayo sambut dengan riang sekali lagi. Wahai genderang perang, ayo sambut. Sayyiduna wa sayyidukum wa maulana wa syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, Ra'sul amril Islam wa amuduhu salah wa dhirwatu sanamihil jihad
fi sabilillah. Siap nyimak hadis ini? Siap? Siap ngaji? Rasul amri, induk perkara, pongkol perkara, itu adalah Islam. Artinya bahwa segala bentuk urusan manakala tidak mau diatur dengan Islam, berarti tidak punya induknya, saudara. Berarti tidak punya pongkolnya, berarti tidak punya dasarnya, berarti tidak punya pijakannya. Betul? Karena induk perkara, induk semang segala bentuk perkara, saudara, kepalanya segala urusan adalah Islam. Berarti lamun aya hiji urusan mual diatur ku Islam, berarti sadua jeung jelema hirup eueuh huluan. Eueuh naon? Huluan. Jelema eueuh huluan tapi bisa lempang, berarti naon tah? Berarti naon tah? Berarti naon tah? Oh, berpolitik tapi nggak mau diatur sama Islam, berarti politik apa? Berarti politik apa? Cukup jelas aja ngomong teh. Tadi teh lamun aya jelema eueuh huluan tapi bisa ke pasar, berarti naon tah? Jurig. Lamun cek urang Batawi mah memedi. Memedi ririwa cek urang Garut mah. Berarti kalau politik nggak mau diatur sama Islam, berarti politik apa tuh? Politik naon tah? Politik naon tah? Berarti partai naon? Berarti aturan naon? Berarti anu ngajakna saha? Anu ngurangna saha? Daek kurang Garut ka diri riwa daek henteu. Harus siap diatur oleh Islam. Yakin? Pemerintahan nggak mau diatur sama Islam, berarti pemerintahan huluan tapi jalan, berarti naon tadi teh? Berarti naon tadi teh? Berarti naon? Berarti di jerona aya saha? Aturan nu dipakeun aturan naon? Diatur ku saha? Berarti orang harus tunduk apa jangan? Tunduk apa jangan? Terima apa jangan? Siap terus berjuang. Ayeuna geus kudu jadi ririwan. Induk segala pokok pangkal urusan itu adalah Islam. Berumah tangga mau nggak mau diatur sama Islam, berarti rumah tangga naon tah? Juri. Berarti salakina naon tah? Berarti itu depan wal penting usaha tah. Untung budak mati jadi curiga. Nah kira-kira kalau di dalam sebuah negara nggak mau diatur sama Islam, berarti nggak punya induk semang, nggak punya kepala, nggak punya pokok pangkal urusan. Kira-kira aman mual? Mual, betul. Maslahat apa mudarat? Baik apa buruk? Yakin? Berarti menyematkan Islam dalam seluruh pangkal urusan saudara, baik itu budayanya, baik itu politiknya, baik itu pendidikannya, baik itu segala bentuk urusan di dalam kehidupan, wajib semuanya diatur dengan Islam. Betul? Betul? Sebenarnya siap perjuangan Islam? Hanya balik ngaji berarti lamun politik tidak diatur ku Islam, berarti politik naon? Ente hiburan, tapi hiburan nanti Islamnya berarti hiburan naon? Ente olahraga nanti Islamnya olahraga naon dah? Olahraga naon tadi deh? Senina tapi tidak diatur oleh Islam, berarti seni naon dah? Seni naon tadi deh? Kalau ente berkeluarga nggak mau taslim dengan syariat agama Islam, berarti siap-siap ente membangun keluarga ciga naon tadi deh? Ciga naon tadi deh? Sekali lagi mengamalkan Islam wajib apa tidak? Siap tegakkan Islam, siap perjuangan Islam, siap Islamkan politik, siap Islamkan ekonomi, siap Islamkan budaya, siap Islamkan pendidikan, siap Islamkan olahraga, siap Islamkan seni budaya. Yakin? Takbir! Allahu Akbar! Alhamdulillah, Rasul amri Islam. Karena mau diatur Islam berarti huluan tapi bisa heai. Berarti nanti teri
wa amuduhu shalah, dan tiangnya itu adalah sholat, dan tiangnya urusan itu adalah sholat. Ini malah yang sholat dikejar-kejar. Wah, sholat Jumatan dikejar-kejar, kan tiangnya sholat itu. Betul. Makanya kalian anak muda mesti rajin sholat. Jangan dia teriak agama, siap berjuang, siap. Siap. Sholat subuh jam 8. Ayo gitu. Sudah ke jam 8 kagok deh suka gak subuh deh. Astagfirullahaladzim. Belajar tegakkan sholat. Setuju? Setuju. Jadi mestinya ini sholat tegak di istana, betul? Sholat tegak di gedung negara, betul? Sholat tegak di dunia pemerintahan, betul? Sholat tegak di dunia politik, betul? Kenapa? Karena sholat adalah merupakan tiang segala bentuk urusan. Saya bertanya, kalau ada bangunan tapi nggak ada tiangnya, roboh apa roboh? Kalau ada bangunan tiangnya nggak kokoh, roboh apa tidak? Roboh apa tidak? Roboh apa tidak? Roboh. Tetapi jangan lupa saudara, manakala pondasi semua urusan itu adalah Islam dan tiangnya itu sholat, Nabi menegaskan wa dzirwatu sanamihil jihad, dan atapnya itu adalah jihad fi sabilillah. Kenapa saudara di Indonesia umat Islamnya terbanyak sedunia? Terbanyak. Berarti yang paling banyak mendirikan sholat sedunia di Indonesia. Setiap tahun yang paling banyak melaksanakan saum Ramadan orang Indonesia. Setiap tahun kuota haji dan umroh yang paling banyak orang Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia adalah negeri terbesar jumlah umat Islamnya sedunia, betul? Bayangkan dari 250 juta lebih, tidak kurang dari 89,7%-nya adalah umat Islam. Sehingga yang hidup umat Islam di negeri kita tercinta tidak kurang dari 200 juta umat Islam, saudara, hidup di negeri kita tercinta. Tapi saya bertanya saudara, aliran sesat Indonesia ada apa banyak? Ada apa banyak? Bajingan anjing-anjing koruptor Indonesia ada apa banyak? Ada apa banyak? Bisa ngelebok duit rakyat, ayatan Nabi loba, ayatan Nabi pabalata. Yakin? Saya bertanya, ada nggak koruptor digantung Indonesia? Ada apa tidak? Aliran sesat Ahmadiyah di Garut ada apa tidak? Syiah Rafidhah ada apa tidak? Yakin? Kenapa umat Islam begitu banyak di Indonesia, saudara? Sholat ngomong azan di mana-mana, pesantren di mana-mana, tetapi musuh-musuh Islam semakin berani. Kenapa? Karena rumah umat Islam fondasinya ada, tiangnya ada, tapi atap jihadnya kurang ada, saudara. Betul? Dan diajak saudara membuat fondasi keislaman di mana-mana mau. Diajak saudara untuk sholat, tidak sedikit yang mau, saudara. Semuanya berbondong-bondong untuk mendirikan sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat 5 waktu. Tapi di giliran diangkat senjata, di giliran diajak untuk berdemo, untuk menegakkan amar ma'ruf munkar. Jangankan kaum awam, ustadz ajangan santri banyak yang ogah dan tidak mau. Betul? Apa itu sholat, saudara? Karena pondasi kalaupun kuat, tiangnya kalaupun ada, tapi kalau jihad tidak ada, sama dengan rumah yang tidak punya atap. Betul? Ayah imah pondasinya hebat, tihangna halus, tapi suhunan rusak mah, gelebuk angin mawa kalakai blues, gelebuk angin mawa langlayangan pegat blues, datang usum hujan eta imah jadi balong. Betul? Laras dah dawa suhuna tah mereka di Indonesia. Oh, kalau di giliran ceramah tentang sholat, saudara, dibilang bagus. Tapi kalau ceramah tentang jihad, tapi kalau ceramah tentang saudara amar ma'ruf nahi munkar, tapi kalau ceramah tentang hak dan lawan kebatilan, dianggap ceramah yang provokator, dianggap saudara ceramah, dianggap saudara penghasutan, dianggap saudara sebuah berbentuk makar, sehingga semangatnya tidak ada, dan akhirnya
rumah besar umat Islam Indonesia tidak ada atapnya karena kurang semangat jihad di jalan Allah. Betul? Betul? Kira-kira jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Makanya dari awal saya ingin tegaskan, selain daripada sholat, selain daripada zakat, selain daripada saum, selain daripada kalian belajar wudhu, kalian harus belajar saudara berani untuk berdemo. Betul? Selain kalian harus belajar memakai sarung di dalam sholat berjamaah, kalian pun harus belajar untuk angkat pedang untuk habisi musuh-musuh Islam dan kaum muslimin. Allahu Akbar. Ya. Selain daripada kau belajar fikih sholat, fikih saudara saum, fikih haji, kalian pun harus belajar fikih qital, fikih berperang, fikih berjihad, sehingga manakala saatnya datang kalian sudah tidak ragu lagi untuk masuk ke medan tempur, datang ke medan laga, menyembuhkan nyawa demi agama. Saudara, kira-kira jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Ini mah diajar wudhu, dijurungkan, diajar ngangkat pedang, dicarek. Banyak anak muda kudu. Kira-kira jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Ini mah teriak takbir aja di demo. Astagfirullahaladzim. Makanya sekali lagi, pokok pangkal urusan itu adalah Islam. Terus lagi tihangnya apa tadi itu? Salat. Terus yang ketiga, atapnya itu apa? Puncaknya itu apa? Puncaknya apa? Sekali lagi, bela agama wajib apa tidak? Jawab yang keempat, bela agama wajib apa tidak? Penting apa tidak? Siap bela agama, siap tegakkan agama, siap tegakkan syariat. Yakin? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Para. Belum kompak lu. Tadi diajar ke kerokan heula aja. Hiji dua. Wahai para pejuang, saatnya kita bertandang. Genderang perang telah datang. Ayo sambut dengan riang. Sekali deh. Hai para pejuang, saatnya kita bertandang. Genderang perang telah datang. Ayo sambut dengan riang. Maulah. Saran saya ke anak-anak santri dari mulai hari ini, saran saya kepada seluruh anak-anak muda dari mulai malam hari ini, kalian yang belum punya golok, cari golok yang tajam. Setuju? Kalian yang belum punya pedang, cari pedang setajam mungkin. Betul? Asah dari sekarang saudara persiapkan kalian untuk menjadi pasukan. Setuju? Belajar kanuragan dari sekarang saudara. Belajar kalian untuk menjadi prajurit, belajar kalian untuk menjadi pejuang, belajar kalian untuk menjadi pahlawan agama saudara, sehingga suatu saat di mana genderang perang itu datang, kalian sudah siap untuk menjadi pasukannya Rasul, pasukannya Allah yang siap mati demi tegaknya agama di atas muka bumi ini saudara. Betul? Jangan ketika saatnya datang ente malah calangap ya. Lompat. Jangan, kira-kira siap-siap dari sekarang, siap-siap mau siap-siap dari sekarang, siap-siap dari sekarang. Betul. Ini lagi semuanya. Wahai para pejuang, saatnya kita berdendam. Genderang perang telah datang. Ayo berjihad, pasti kita mati. Berjihad, pasti kita mati. Syahid mati yang tertinggi. Ayo berebut mati. Berjihad
syuhada urusan itu apa tadi itu? Jawab yang kompak. Pokok pangkal urusan itu apa tadi itu? Pokok pangkal urusan induk sembang semua urusan itu apa tadi itu? Itu siapa? Islam. Berarti semua harus mau diatur dengan Islam, betul? Presiden jangan sok jago, harus mau diatur dengan Islam, betul? Polri, Panglima TNI mesti mau diatur dengan Islam, betul? Pengusaha harus mau diatur dengan Islam, betul? Biar aturan pemerintahannya Islami, biar seluruh saudara sektor kehidupan menjadi sektor kehidupan yang penuh dengan aturan Islam, betul? Kiai, ini kan bukan negara Islam, iya. Indonesia belum jadi negara Islam, tapi juga Indonesia bukan negara setan, saudara, betul? Indonesia bukan negara Islam, saudara, tapi Indonesia pun bukan negara iblis, saudara, tapi Indonesia adalah negara yang berketuhanan. Seharusnya aturan Tuhan ditegakkan dan seluruh bumi Indonesia ini, betul? Allahu Akbar. Di negara yang berketuhanan maka jablay dibiarkan. Katanya negara berketuhanan, miras dibiarkan. Katanya